Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang Zoom dalam kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita masih membahas fikih dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan ahkam izalatin najasa, hukum seputar menghilangkan najis. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, seorang muslim diperintahkan untuk membersihkan dirinya dari segala hadas. Jadi hadas besar ataupun hadas kecil, yang sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jika hendak melaksanakan sholat, mendirikan sholat, maka seorang muslim harus bersih dari segala hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Begitu juga seorang muslim dituntut untuk membersihkan dirinya dari segala najis yang ada pada badannya, pada pakaiannya, ataupun pada tempat sholatnya. Jika sekiranya ada najis di situ, jika ada najis di situ maka harus dihilangkan dari badan. Jika ada najis pakaian ataupun tempat sholat yang akan dipakai. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang najis dan menghilangkan najis. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, eh, yaitu hukum asal eh, alat untuk atau apa namanya semacam media atau bahan untuk menghilangkan najis, hukum asalnya adalah dengan air. Ya, hukum asalnya adalah dengan air, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalian dari langit berupa air untuk mensucikan kalian, membersihkan kalian dengan air tersebut. Jadi air yang bersumber dari atau yang diturunkan oleh Allah dari langit itu tujuannya adalah untuk mensucikan orang-orang muslim agar dengannya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi air ini dapat menghilangkan apa namanya segala najis. Ya. Kemudian eh, najis yang wajib untuk dihilangkan. Ya, apa-apa saja najis yang wajib dihilangkan. Ya, yaitu apabila najis itu ada di atas tanah atau di atas bumi, ya, eh, apakah yang ada di atas batu, di atas dinding, ya, yang penting dia bersentuhan dengan tanah, maka cukup membersihkan dari najis tersebut cukup satu kali cucian saja. Ya, jika sudah hilang zatnya. Ya, yaitu kita tuangkan air, ya kita siram, lalu zatnya sudah hilang, maka itu sudah dikatakan suci tempat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabatnya untuk mengambil satu ember air, lalu disiramkan ke tempat kencing
orang Arab Badui yang pernah kencing di sudut belakang Masjid Nabi. Pada saat itu dia tidak tahu hukumnya karena orang pedalaman ya, atau orang Arab Badui, tidak tahu hukumnya, bahwasanya tidak boleh kencing di dalam masjid. Namun demikian Nabi cukup memberitakan sahabatnya untuk mengambil satu ember air lalu disiramkan. Ya, artinya itu sudah menandakan bahwasanya najis yang ada di atas tanah itu cukup disiramkan saja dengan air, itu sudah dapat mensucikan tempat tersebut dari najis yang ada. Ya, begitu juga najis yang ada di tanah itu bisa dihilangkan dengan air hujan. Ya, jika ada air hujan yang datang turun ke tempat tersebut, maka jika sudah hilang zat-zatnya, materinya, maka itu sudah dikatakan suci. Kemudian ada juga najis yang bukan berada di atas tanah, ya, yang bukan berada di atas batu, ya. Maka jika dia menyentuh pakaian atau tempat-tempat yang lainnya, misalnya atau bejana, jika najisnya itu berasal dari anjing atau dari air liur anjing misalnya, ya, atau dari air liur babi misalnya, maka itu harus dicuci dengan 7 kali cucian. Salah satunya adalah dengan tanah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Rawahu Muslim. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, apabila anjing menjilat bejana kalian, maka hendaklah kalian mencucinya sebanyak 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Ini hadis sahih. Jadi kalau ini dikiaskan juga dengan babi. Jika anjing saja harus dicuci dengan 7 kali cucian, salah satu dengan tanah, maka babi juga begitu, ya. Karena babi ini diharamkan untuk dimakan, begitu juga anjing diharamkan untuk dimakan. Maka air liurnya ini eh, najis ya, najis besar atau mughalladhah yang hanya bisa dihilangkan dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Ya. Adapun najis yang bukan berasal dari anjing atau dari babi seperti air kencing, ya, kotoran hewan, darah atau yang semisalnya, maka itu cukup dicuci dengan air saja, ya. Tidak mesti harus 7 kali cucian, namun mesti harus diperas ya, diperas, jika bisa diperas, ya, dikorek-korek, itunya dihilangkan zatnya, materi itu dengan dikorek-korek pakai kuku misalnya atau pakai alat yang lainnya sampai zatnya itu betul-betul hilang, sampai tidak tidak lagi yang tersisa warna ataupun zatnya, sampai tidak lagi ada warnanya dan tidak lagi zatnya. Jika sudah hilang itu kedua-duanya, maka sudah suci tempat tersebut yang terkena najis. Kemudian eh, tempat yang terkena najis ini yang bisa dicuci itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah tempat tersebut atau benda tersebut bisa diperas, ya, misalnya baju, pakaian, ya, yang bisa diperas. Tatkala terkena najis pakaian, maka itu harus diperas, harus diperas. Tidak cukup cuma dicuci lalu dibiarkan saja, tapi harus diperas. Yang kedua, kalau tidak bisa diperas, ya, seperti, tapi bisa dibolak-balik, benda tersebut, barang tersebut bisa dibolak-balik, seperti apa namanya, seperti kulit, ya, kulit hewan yang sudah dikeringkan itu atau disamak, seandainya terkena najis, kan itu kulit hewan kan tidak bisa diperas, ya, bisa diperas, tapi bisa dibolak-balik, ya, maka dibersihkannya dengan cara dibolak-balik, ya, sampai airnya itu semuanya menetes atau keluar. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, ya, yang benda yang terkena najis selalu dicuci, jika tidak bisa diperas barang tersebut, juga tidak bisa dibolak-balik, ya, maka itu harus dipukul-pukul, ya, atau dikasih batu pemberat, ya, supaya air itu menetes.
ya anggaplah seperti apa, misalnya seperti kasur ya, kasur kita kan, atau spring bed misalnya, atau ranjang kan tidak bisa dibolak-balik dan sudah diperas, maka cukup jika terkena najis, maka cukup kita pukul-pukul ya, kita pukul-pukul dengan apa ya, apakah dengan kayu kah atau yang semisalnya, kita pukul-pukul ya, setelah kita bersihkan dengan air, lalu kita pukul-pukul agar menetes semua, agar najisnya itu hilang bersama dengan menetesnya atau perginya air tersebut. Itu tata cara yang disebutkan dalam kitab ini. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azakumullah, ya. Jika seandainya tempat najis itu tidak diketahui di mana terkenanya, ya, tidak diketahui, ya, seperti misalnya di sebuah tempat sholat yang kecil, maka seluruh area itu harus dicuci semua, ya, karena tempatnya kecil, ya, harus dibersihkan semua tempat tersebut, ya, ikhwatul Islam, azakullah, ya, jadi agar kita betul-betul yakin bahwasanya tempat tersebut betul-betul tidak ada najisnya. Kemudian bagaimana cara membersihkan najisnya air kencing dari anak bayi laki-laki yang masih menyusu atau masih minum susu, belum ada makanan-makanan tambahan yang lainnya. Maka berdasarkan hadis Nabi itu cukup dipercikkan saja. Ya, jadi seandainya ada anak bayi yang kencing di pakaian kita, dan dia masih umurnya maksimal 2 tahun dan belum ada makanan tambahan, hanya minum susu saja, seperti susu ASI ya, maka itu cukup dipercikan saja, tidak perlu dicuci. Adapun kalau anak perempuan, anak bayi perempuan, meskipun dia masih minum susu, belum makan tambahan, itu tetap dicuci. Sebagaimana Nabi pernah contohkan demikian. Nabi percikan hanya pada anak air kencing anak laki-laki yang masih bayi, sedangkan anak kecil perempuan masih bayi pernah juga ketika itu beliau mengatakan maka harus dicuci. Ini Nabi pisahkan ya. Adapun apa sebabnya, Allah alam bisawab, ya, karena Nabi tidak menjelaskan kenapa adanya perbedaan. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi najis itu ada 3 jenis ya. Sebutkan dalam kitab ini. Ada najis mughalladhah, najis besar, yaitu najisnya anjing dan babi tadi. Yang kedua ada najis yang ringan, yaitu najisnya anak kecil, anak bayi laki-laki yang belum makan makanan, hanya bertumpu pada susu. Yang ketiga adalah najis yang tengah-tengah. Ya, najis yang tengah-tengah yaitu selain dari 2 najis yang disebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian kita mesti mengetahui apa yang suci, apa yang najis dari kotoran-kotoran atau air kencing dari hewan-hewan yang ada. Ya, jadi semua hewan-hewan yang dihalalkan dagingnya seperti ayam, kambing, unta, maka air kencingnya dan kotoran itu tidak najis. Ya, tidak najis. Ya, dalilnya adalah karena Nabi pernah mengatakan orang-orang Qurainiyin untuk meminum apa namanya, ya karena sakit ketika itu ya, Nabi perintahkan untuk minum dari susu dan air kencing daripada unta ya untuk pengobatan. Ini menunjukkan ya, seandainya najis maka Nabi melarang untuk minumnya. Ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu terkait tentang bahwasanya kotoran hewan atau air kencing dari hewan binatang ternak yang boleh dimakan dagingnya, maka itu suci, tidak najis. Ya. Kemudian sisa makanan, ya, sisa minuman, ya, yang diminum oleh hewan eh, yang bisa dimakan dagingnya itu suci. Ya, jadi bekas makannya atau bekas minumnya, misalnya ada makanan kita dia makan sedikit atau ada minuman kita dia minum sedikit, maka itu suci. Ya, artinya kita boleh minum kembali dan makan kembali makanan tersebut atau minuman tersebut. Karena apa? Karena hewan ternak itu boleh
makan dagingnya, halal untuk dimakan dagingnya. Begitu juga bekas minumnya kucing itu suci. Seandainya kucing itu dia menjilat atau minum dari minuman kita, maka minuman kita itu tetap suci, boleh kita minum kembali. Ya, jadi kucing itu tidak najis. Yang najis itu dari kucing itu hanya kotorannya dan apa namanya, tentu juga muntahnya juga, muntahnya, kotorannya, dan apa lagi, dan air kencingnya. Ya, adapun bulu-bulunya, zatnya, kulitnya itu tidak najis. Ya, sebagaimana kata Nabi, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu kata Nabi tidak najis, tidak najis. Ikhwatal Islam, ada azakumullah, ya. Begitu juga sebagian ulama uh, memasukkan hewan yang lebih kecil daripada kucing, ya, anunya, bentuknya seperti burung, burung-burungan, ya. Burung-burung itu sebagian ulama mengatakan dia suci, air apanya, suci daripada air kencingnya dan kotorannya. Ya, ikhwatal Islam, uh, azakumullah. Ya, apa namanya? Ya, enggak, maksud saya di sini, ya, maksud kami, ya, selama dia, burung itu bisa dimakan dagingnya, maka eh, ya, maka dia tidak najis kotorannya, ya, sebagaimana yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Ya, adapun seandainya ada burung, ya, yang apa namanya, ya, kecuali kalau burung, ya, yang diharamkan, ya, maka itu seperti burung yang punya cakar, ya, burung apa namanya, raja wali atau yang semisalnya itu, yang punya cakar itu, yang dia jadikan alat untuk apa namanya, maka itu kotorannya adalah najis. Kenapa? Karena burung tersebut diharamkan untuk dimakan, karena dia adalah hewan yang memiliki taring atau cakar yang digunakan untuk memburu mangsanya. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi semua hewan yang tidak dimakan, yang tidak bisa dimakan dagingnya, yang diharamkan dimakan dagingnya, seperti kucing misalnya, ya, maka kotorannya, air kencingnya itu najis, ya, maka air kencingnya najis, ya, tidak, artinya harus dicuci, ya, harus dicuci seandainya mengena daripada eh, apa namanya, kena daripada badan kita atau pakaian kita, itu harus dicuci karena najis, ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kecuali kucing, ya. Kalau kucing ini ada pengecualian. Kucing ini adalah hewan yang dilarang untuk dimakan, diharamkan. Tetapi air liurnya kucing itu tidak najis. Seandainya dia meminum atau memakan, menjilat daripada makanan kita atau minum kita, maka makan minuman kita itu tetap suci, ya, tidak najis, ya. Jadi berlaku hanya bagi kucing saja, atau yang sejenisnya yang lebih kecil lagi dari spesies burung, ya, yang lebih kecil bentuk tubuhnya daripada kucing, maka itu sama, bahwasanya eh, bekas air liurnya, bekas dari minumannya itu suci, ya, tidak najis. Ini ikhwat Islam, azakumullah, ya, terkait tentang hukum-hukum seputar najis dan macam-macam najis, ya, bentuk-bentuk najis, contoh-contohnya, dan juga cara menghilangkan najis, ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya, seorang muslim itu harus bersih akidahnya, bersih keyakinannya dari segala kesyirikan dan segala penyimpangan, dan juga harus bersih badannya, ya, dengan cara berwudu, menghilangkan daripada hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua juga adalah membersihkan diri kita, tempat sholat kita, pakaian kita dari segala najis yang ada pada yang kena pada badan kita misalnya, atau pakaian kita atau tempat sholat kita, itu harus kita bersihkan sehingga kita menghadap Allah
Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bersih, bersih secara lahiriah, akidah benar, tauhid kita benar, dan juga bersih secara jasadiyah, yaitu kita bersih dari segala hadas, kecil ataupun besar, dan juga bersih daripada segala najis. Ya, karena Islam ya memperhatikan kedua-duanya, ya, bersih akidah kita, lurus akidah kita, iman kita bagus, tauhid kita benar, dan juga bersih daripada dari segala najis ataupun hadas dari diri kita. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini terkait tentang hukum-hukum seputar najis dan menghilangkan najis. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya masalah ini? Baik, kalau tidak ada, kami anggap bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa memahaminya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilafannya yang benar, datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami atau godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum pada para peserta yang terus hadir membersamai kami dalam kajian-kajian kami khususnya pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami undur diri dan kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.